jika ada ingin didiskusikan atau belum paham tentang proses normalisasi. Silakan. Oke. Ya. Jadi Siapa ini? Mas Rama. Tanya betul. Kok suaranya agak ke belakang? Putus-putus Pak? Agak jauh aja sih. Agak jauh Pak? Kurang. Ya, masih kedengeran sih. Cuma, ya coba. Silakan. Nah itu kan, untuk yang prospekan sama thread itu kan dia kalau mau sampai ke situ dia harus dipisah tabelnya Pak ya. Maksudnya apa namanya? Atributnya harus dipisah. Menghilangkan parsial sama transitif. Nah itu kan kalau dipisah berarti kan tadi yang tadinya kompleks itu dia jadi diri sendiri ya. Betul. Nah, berarti itu kan harusnya komposit itu kan berarti dengan komposit atribut A dan atribut B itu kan dia tidak bisa menjadi PK salah satunya, makanya dijadikan komposit agar menjadi PK. Iya. Nggak ada PK-nya benar. Mau nanya itu gimana Pak? Baik, semoga bisa menjelaskan ya. Mohon maaf saya matikan kamera supaya teknisnya agak enteng karena saya sharing ini juga. Baik, jadi yang pertama adalah konsep ini dulu ya. Jadi tentang apa namanya normalisasi. Jadi kalau intinya kok yang first ada yang tanya dulu nggak? Yang first normalisasi dulu. Tanya Pak, masih Pak. Ya silakan. Itu kan kalau yang dicontoh itu kan satu tabel ya Pak. Kalau kasusnya kemarin itu saya yang primary key itu juga sebenarnya masih ada yang agak bingung. Dia dapat dari tempat lain, maksudnya database dari purchasing, tapi dia primary key juga gitu. Di punya saya punya primary key juga, tapi kasusnya itu jadi saya cuma nambahin satu kolom saja untuk dibalikkan lagi ke database dari mereka gitu. Tapi kenapa kok primary key-nya ditanyain kok jadi dua ini, di tabel yang satu sama di sana kok muncul? Karena yang satunya dari database yang satunya gitu Pak. Apa harus ditulis atau saya abaikan saja atau gimana ya caranya? Yang pasti tabel mana yang memang bagian yang kita kendalikan deh, yang bagian yang kita ingin kembangkan. Kalau memang ada database lain gitu ya, database lain seperti DFD ya, kita ambil dari luar gitu ya, itu kita anggap sebagai external entity ya. External entity itu database bentuknya, dan masuk ke proses kita, dan proses ini kemudian kita masuk ke database gitu kan. Nah yang kita tinjau adalah database database di kita gitu ya. Itu pertama. Yang ini nggak perlu kita, walaupun ini isinya di sini ada ID vendor gitu misalnya. Kita ambil dari sana, terus kita juga salah satunya juga mengupdate di sana gitu. Nah yang kita tinjau adalah tabel di tempat kita ya. Yang kita dalam membentuk tabelnya bagaimana? Misalnya, semoga saya bisa jawab nanti ya. Kalau ternyata di sini kita punya ID sesuatu ya, ID apapun, ID produk gitu ya, dan ternyata di sini kita pakai ID vendor gitu ya, yang di tempat orang lain ini jadi PK gitu ya. Ini di tempat orang lain ya, ini jadi primary key di tabel lain yang bukan punya kita gitu, maksudnya tabel lain ya, yang bukan punya kita ya. Nah ini ya tidak perlu kita anggap sebagai primary key. Tabel lain itu di tempat orang lain ya, yang kita tidak kendalikan database-nya, itu bukan primary key gitu ya. Dia hanya kita
kita menggunakan entitas, misalnya di ini ada V01 yang sama dengan tabel punya orang lain, gitu ya. Tapi kalau di sini kita primary key-nya di produk, misalnya ya silakan produk 01, begitu ya. Nah, kecuali ya mungkin yang saya pertanyakan begini, kalau begini, yang tidak boleh kan begini aturannya, kalau ada kita membangun dua tabel, gitu ya. Di sini vendor ID vendor, di sini ID vendor, gitu ya. Ada tabel lain pun juga ID vendor, gitu kan. Dan kita state-nya sama-sama primary key. Nah, ini kan tidak boleh, gitu. Jadi ada dua tabel berbeda menggunakan primary key yang sama, gitu ya. Ini yang tidak boleh. Apa begitu ya? Yang tidak tahu ya. Apa menjelaskan nggak jawaban saya? Masih kurang Pak, itu Yang menjelaskan. Jadi primary key-nya memang sama, tapi untuk dari primary key yang sama itu, yang satu itu database punya purchasing, yang saya coba tambah validasi saja. Jadi misalkan dia ada kode barang, terus nama barang, itu semua dari ini ya, dari purchasing semua, jumlah, status itu. Nah, terakhir cuman datanya divalidasi ini ada gitu di tempat saya. Cek dulu ya, saya cek pekerjaannya Mas Bunai. Sebentar. Yang tabel requirement ya, boleh. Tabel requirements yang saya komentari tentang apa sih gitu. Bentar ya. Yang apa? Ada tulisan apa ya Mas Bunai? Ya primary key-nya itu Pak, kan dua itu kan nggak boleh. Saya juga ini gimana ya, apa saya nggak usah nulis primary key-nya semua, langsung saya tulis validatornya saja. Kemarin itu di nama arkusnya apa sih? Nama tugasnya apa sih? Nama tugasnya tabel primary key sama functional key. Tabel primary key sama functional key. Relational tabel ya? Iya, relational tabel primary key sama foreign key. Oke. Sampai nanti baru yang masuk kedua ya. Ini saya komentar tapi. Sama primary. Ini pertama kode barang. Ini kan jelas-jelas ada dua tabel ya tentang kode barang ya, Mas Bunai. Saya mengumpulkan di sini ya. Ya, ada apa? Ini saya lihatnya di laptop yang lain ya. Nah ya, saya coba. Nggak apa-apa ya, saya buka ya tugasnya di sini ya, Mas. Nggak apa-apa Pak, biar saya juga paham lebih. Ya. Oke, saya stop sharing ini dulu. Saya pindah ke. Jadi pertanyaan awal malah. Share screen ini pakai tab relational tabel. Ya, begini ya, kelihatan ya? Iya Pak. Ini yang kasih assembly tanda sama. Pertama adalah untuk yang lain juga. Tidak boleh ada atribut yang sama, atribut apapun ya, saya bilang nama kolom apapun yang sama untuk tabel yang berbeda gitu ya. Jadi pertama tidak boleh ada atribut yang sama dalam satu tabel, jelas ya kenapa tidak boleh sama dalam satu tabel, berarti kan isinya sama. Kemudian juga tidak boleh ada atribut yang sama di tabel berbeda kalau dia bukan key, kecuali dia foreign key, oke, ya. Misalnya nih biaya kirim, biaya simpanan berulang-ulang. Waktu kirim kan muncul juga di tempat yang lain, gitu kan? Padahal dia bukan foreign key. Nah ini juga menimbulkan redundancy, gitu ya, redundancy. Redundancy paham ya? Iya. Sesuatu yang atribut yang muncul beberapa kali, sehingga kalau kita ingin mengganti, kita akan bingung ganti yang mana ya, gitu kan? Itu redundan itu bagus untuk beberapa hal, misalnya kenapa mesin pesawat itu ada dua gitu ya,
Kalau satu rusak masih bisa yang satu. Dan kenapa pompa air banjir Jakarta itu banyak gitu. Karena kalau 2 rusak masih ada yang lain gitu kan. Nah tapi kalau database tidak boleh redundan gitu kan. Nah yang sama ini begini, kode barang ini kan ada 2 tabel beda, tetapi primary key-nya sama. Nah ini sudah nggak boleh gitu kan. Iya, Pak. Itu kalau dari luar, bukan dari yang punya kita, itu gimana ya? Nggak usah ditulis, tabelnya nggak usah kita tulis. Karena kita nambah yang validasi saja itu juga nggak usah ditulis berarti ya, Pak? Validasi atau kita sekedar ngopi database dari sana gitu ya. Ya sudah, kode barang ini nama barangnya apa. Ini database yang lain ini maksudnya yang mana ya? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah, Pak. Yang bawah dari database penjualan. Terus divalidasi itu, Pak. Cuman nambah validasinya saja sih, Pak. Oh. Ya pokoknya apapun itu, kalau ada 2 tabel seperti seolah-olah kita nanti akan membuat 2 tabel ini gitu. Jadi kita akan membangun database dengan 2 tabel ini. Nah ini kalau ada 2 tabel seperti ini nanti redundant nanti gitu kan. Berarti yang kode barang itu yang di ini ya, tabel yang kedua itu kan data order barang, Pak. Itu yang dari luar, dari purchase, dari pihak pemasaran. Nah itu saya cuma nambahin untuk pesanan divalidasi, cuman kode validasi V01, V02, berarti itu nggak usah ditulis semua 2 tabel itu atau gimana? Nggak tahu ini proses bisnisnya gimana ya. Saya bingung. Pertama teorinya dulu ya, bahwa tidak boleh ada primary key di tabel yang berbeda ya. Kenapa ya? Karena untuk kepentingan supaya tidak ada redundansi itu dulu ya. Nah sekarang kalau bisnis prosesnya sebenarnya nggak tahu ini informasi tentang primary key kode barang ini, yang tentang kode barang ini nama barangnya apa, itu perlu ada dalam database kita yang sedang Mas Undang kerjakan. Perlu nggak? Bahwa kode barang ini namanya adalah ini, kode barang ini jumlahnya berapa gitu. Perlu nggak di sini? Iya, Pak, perlu, Pak. Perlu kan ya, berarti kan kode barang itu ya, kode barang dan detail tentang kode barang ini apa kan ya sudah kan. Iya. Nah, kemudian validasi ini itu khusus yang terjual, Pak. Yang terjual gini prosesnya. Apakah satu kode barang itu boleh memiliki lebih dari 1 kode validasi? Satu kode barang boleh lebih dari 1 validasi. Boleh nggak? Nggak tahu bisnisnya gimana. Atau one to one? Ini one to one atau validasi? Hanya 1 dan 1 gitu ya. Validasinya kalau misalkan dia ada tapi tidak kebeli, sama dia ada yang kebeli gitu aja, Pak. Kebeli atau tidak gitu? Iya. Kayak status berarti atau tidak? Kayak status? Ya, status seperti itu. Itu makanya kan tersedia atau tidak gitu. Kalau tidak tersedia berarti kan V02, kalau yang satu V01. Oh ya. Berarti kan ya. Tapi hati-hati di sini ya. Saya mungkin memahaminya itu kayak update status ya. Status saat itu. Di tanggal itu tepung terigu habis. Di tanggal yang ini bisa juga ada kan ya. Iya gitu. Nah berarti kan gini, kalau validasinya seperti ini yang di bawah, seolah-olah bahwa tepung terigu itu pasti selalu ada gitu kan. Sehingga di bisnis yang diperlukan kan record ya, bahwa tanggal berapa ada kan gitu ya. Ya toh sebenarnya. Atau dia berhitungan gitu ya. Jadi kalau masih ada stok, itu namanya ada stok. Kalau jumlahnya 0, itu berarti tidak ada stok kan gitu. Iya, Pak. Ya, jadi bisa saya nanti itu adalah hasil perhitungan.
hasil apa namanya, hasil perhitungan dari beberapa tabel gitu ya, misalnya saldo gitu ya, atau total diskon gitu kan. Nah itu kan hasil dari perhitungan beberapa tabel ya, bukan inputan ya, bukan inputan. Ini kalau divalidasi ini bayangan saya dia merupakan representasi dari saldonya kan gitu ya. Itu bagaimana ya? Betul nggak ya? Iya, tersedia atau enggak, kayak dicek dari orangnya itu. Oh ini tersedia jumlahnya dan kualitasnya bagus, bisa dijual. Kalau misalkan tersedia kok kualitasnya tidak bagus, mungkin tidak bisa, berarti yang bisa berapa ya. Tapi itu kan dasarnya ada timelinenya kan, di tanggal itu, di jam itu gitu kan ya. Jadi bukan berarti kode barang ini pasti ada, pasti tidak kan, karena suatu saat kan saya juga ingin melihat, misalnya saya manajernya kan, coba dilihat record minggu kemarin, kapan barang ini ada, kapan barang itu tidak ada gitu ya. Bisa nggak di retrieve dari database ini? Iya Pak, berarti dicek saat itu, kondisi pengecekan saat itu. Nah misalnya ya, validasi, kode validasi itu berasal dari pengecekan saat itu. Nah saat itunya mana ini tanggalnya? Oh iya. Ya kan gitu loh Mas. Kayaknya kalau memang seperti itu perlu ada tabel yang mencatat apa namanya, harian dari barang gitu ya. Kondisi barang. Jadi ada tanggal, kemudian barang apa, kondisinya bagaimana gitu kan. Jadi tidak sekedar ini 01 ini 02 gitu kan. Ini seolah-olah tabel yang menyatakan bahwa tepung terigu itu pasti ada, gula itu pasti ada kan gitu ya. Karena tidak ada tanggal kan gitu ya. Nggak ada tanggalnya ya Pak. Berarti itu Gitu. pasti seperti itu terus ya Pak. Jadi kan perlu ada tabel untuk pencatatannya gitu. Gitu ya, semoga. Ya sampai juga dulu saya menjawab pertanyaan. Mohon maaf malah kesalip pertanyaannya. Ya, sebentar. Saya balik lagi ke sini ya. Tentang ini. Jadi saya delete dulu ya ini. Jadi tentang normalisasi ya, normalisasi. Jadi kalau Anda punya tabel dan dia komposit ya, A dan B itu komposit primary key, maka gitu ya, ini punya potensi Anda harus masuk ke second normalization gitu kan. Kenapa? Ya tadi ya, bisa saja, tapi dengan dependensinya dicek ya, dependensinya dicek, punya potensi itu bukan harus ya. Apakah saya ingin buat satu kolom aja, pakai diagramnya aja ya. Oke, diagram. Bisa saja begini, jika ada ini CD, ada yang parsial demikian gitu ya. Nah ini kan parsial ini. Jadi C determinannya adalah ini guys, determinannya adalah B, sedangkan A determinannya adalah D. Nah kalau seperti ini pasti ya, pasti dipisah kemudian. Yang A ini sebagai primary key di inner line ya, itu adalah D. Kemudian ini yang B di underline, ini primary key juga. Ini adalah C, kemudian satu lagi kompositnya, gitu. Komposit dari A dan B, gitu ya. A dan B. Gimana tadi yang tanya? Siapa yang tanya pertama ya? Ya Mas Rama. Nah, ini kan tadinya kan waktu di itu kan sama itu kan positif ya. Aduh suaranya Mas, aduh saya. Apa yang lain jelas ya? Kurang jelas juga Pak. Nggak jelas juga ya? Iya, sepertinya speakernya kejauhan gitu. Apa Mic-nya atau ketutupan mic-nya? Kalau sekarang sudah Pak. Nah lebih jelas. Oke Pak. Clear dah. Oke. Mohon maaf Pak. Sepertinya speakernya agak rusak ini tadi. Ya, oke. Lanjut. Jadi kan di sini kan yang di first ini kan A sama B ini komposit Pak.
Ya. Itu kan data buat data di bawahnya ini kan dia ini terjadi composite karena memang karena emang harus prosesnya begitu. sama B-nya harus digabungkan gitu Pak, karena kalau terpisah kan dia nggak bisa jadi PK Pak ya. Nah terus ketika dijadikan second, nah itu kan dipisah Pak. Nah itu bagaimana bisa dia menjadi sebuah PK gitu loh Pak? Kan datanya dia berulang nggak Pak, kalau nggak salah? Oh enggak. Gini, tergantung bisnis prosesnya ya. Kalau memang ada parsial, dia bisa kok. Gini loh, saat satu menjadi dua, maka ini tidak dipakai gitu ya. yang satu berubah menjadi NF. Jadi tabel ini ya tidak ada lagi, yang satu NF sudah tidak ada lagi gitu loh. Diganti dengan yang 3 tabel. Jadi satu tabel menjadi 3 tabel gitu loh. Bukan yang ini tetap dipertahankan ya, enggak. Jadi saat second memorization dari satu tabel menjadi 3 tabel. Nah, pasti bisa kok. Misalnya di sini ya kompositnya kan A01 ini kan hubungannya parsial ya, atau gimana ya? Contohnya kan bisa saja A ini B, ID orang ya. Jadi A01 itu namanya saya Budi, A02 namanya Wati gitu kan ya. Ini misalnya B itu apa yang tidak ada kaitan, nomor polisi ya, nomor polisi ini C itu. AB01 itu Toyota gitu ya. AB02 itu Honda gitu ya. Jelas ya. Kemudian ini, tapi one to many nggak bisa satu orang hanya satu ya. Jadi jangan nomor polisi lah ya, nomor polisi. Ini merek aja ya. Bisa nggak buat Toyota? Bisa ya. Jadi Toyota ini Innova gitu ya, Honda CR-V gitu kan ya. ID-nya sama nggak ya? Bisa nggak begitu ya? Harusnya mencari contoh yang lazim tuh apa ya? Oh gini aja deh. ID kendaraan aja. Sorry. ID kendaraan ya, ID 01 kendaraan, ID 02 ini Toyota gitu ya, ini Honda. Nah kemudian dan lainnya. Di sini kan bisa komposit ya, yang itu many hubungannya gitu. Misalnya bahwa saya itu bisa punya mobil 2, ID 01 dan ID 02 gitu ya. Sama-sama ini kan berulang semua. Kemudian A02 juga bisa punya ID 01, mungkin ID 03 nih, sama ID 03. Ini loh mas, artinya. Sehingga ini PK, ini komposit, gitu kan? Jelas gak? Iya Bapak, berarti data yang NTP-nya itu dia ini Pak ya, diubah lagi gitu loh biar dia bisa menjadi PK. Jangan dirubah, nggak boleh dirubah. Ya karena di sini memang sudah seperti itu gitu kan. Ini memang komposit gitu kan. Ini kan komposit bahwa ini A01 ID 01, di sini kendaraannya itu apa, ini ya B itu Toyota, ini punyanya Budi kan. Memang sudah sama. Tetapi kita identifikasi bahwa nama Toyota ini dia dependen terhadap ID mobil gitu ya, tidak orang ya. Nama orang dia dependen terhadap ID orang gitu ya. Sehingga untuk mencegah redundasi data sebaiknya tabelnya tidak jadi satu begini tapi ditambah gitu ya. Iya Pak. Ya gitu ya. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, mungkin yang lain silakan kalau menambahkan, bingung. Bapak, saya mau bertanya. Boleh. Terkait yang tadi kan dari first normalization jadi second normalization ada 3 tabel. Nah itu tabel terakhir yang komposit AB aja dibiarkan gitu aja nggak apa-apa ya Pak? Dibiarkan nggak apa-apa.
Kalau memang tidak ada atribut yang tidak keduanya gitu kan, kayak gini kan contohnya, ya sudah gitu kan. State composite itu untuk justru menerangkan hubungan antara A sama B kan. Nah, saya punya apa, siapa punya apa, kan perlu juga ada tabel ini kan. Karena awalnya memang komposit ini dibuat, memang aslinya kan ini, memang aslinya ingin menerangkan tentang hubungan A dan B kan. Kemudian ditambah C dan D, gitu ya. Lalu saya mau tanya lagi, kalau kalau udah selesai nggak ada derivatifnya sama parsialnya, terus kemudian berarti tahapan normalisasi putus ya. tabelnya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Ya. Jadi kalau sudah tidak ada parsial, sudah sama tidak ada transitif, gitu ya. Ya sudah selesai sebenarnya, sampai term normal itu sudah cukup, gitu kan. Sudah aman sebenarnya. Apalagi kalau punya Anda itu tidak komposit ya, tabelnya tidak komposit, gitu ya. Ya sudah, artinya sampai second selesai, gitu ya. Iya, Pak. Jadi normalisasi tidak harus semua dilakukan, gitu ya. Jadi hanya kayak itu urutan ngecek saja kan, checklist gitu ya. Apakah tabel yang saya buat ini sudah baik belum, gitu aja. Sehingga yang punya potensi itu misalnya gini, kalau Anda punya tabel primary key-nya single atribut gitu kan, yang perlu Anda cek adalah apakah punya transitif kan gitu. Kalau Anda punya satu tabel primary key-nya hanya satu tapi ini kolomnya banyak gitu kan, yang Anda cek adalah adakah justru atribut yang transitif gitu. Sehingga kalau ada transitif maka Anda masuk langsung third normal form ya, karena ada transitif tadi gitu kan di situ misalnya. Nah ini yang potensi untuk dipisah jadi tabel berbeda gitu ya. Gitu ya. Iya, Pak. Lalu Pak, maaf saya mau tanya satu lagi. Ya, boleh. Untuk yang voice code itu berarti maksudnya jenisnya beda gitu ya, Pak? Maksudnya Iya. Oh iya, Pak. Ini semacam anomali kalau saya lihat gitu. Jadi anomali saat kita menggambarkan diagram dependensi gitu ya. Kita kan iseng-iseng buat, bukan iseng-iseng ya, memang kita buat mapping kan gitu kan. Ternyata saat kita mapping kan, loh kok begini gitu ya. Loh kok ada atribut key, kok determinannya atribut non key. Wah, berarti kebalik saya dalam menentukan komposit. Nah gitu loh sebenarnya. Oh iya Pak. Berarti harusnya itu A sama C, B-nya yang bebas, gitu sebenarnya. Iya. Ya. Itu urutannya berarti seperti yang Bapak jelaskan di video itu ya Pak ya? Jadi first normal form itu yang memang sangat krusial, gitu ya. Artinya memastikan bahwa diagram dependensi itu sebenarnya, gitu ya. Diagram dependensi yang Anda dapat benar, nah itu tinggal Anda pilah-pilah gitu, Anda pisah-pisah gitu. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Tanya Pak. Ya, oke. Yang tahapannya itu berarti harus melalui first normal form dulu ya Pak, walaupun nanti ujungnya ada di 3, misalkan 3 NF, tapi tetap tabel 1 NF nanti dibuat dulu, baru nanti 2 NF, baru nanti seterusnya, seperti itu ya Pak? Jadi sebenarnya kan urutan ini sekali lagi ya, ini kan orang membuat teori gitu ya. Jadi apa-apa dibuat teori itu kan kadang bikin pusing, kadang bikin ngapain sih gitu. Tapi sebenarnya kan esensinya itu adalah proses ngecek sebenarnya kan, apakah tabel yang kita bangun itu potensi dalam pengisiannya itu menimbulkan redundan enggak kan gitu ya. Itu sebenarnya kan, kalau iya ada atribut redundan maka sebaiknya dipisah tabel, sebenarnya kan itu. Nah sehingga kok saya melihatnya itu selain yang paling pokok-pokok seperti primary key, atribut tidak boleh kembar dan sebagainya gitu ya, itu adalah dependensi diagram itu sebenarnya gitu ya, di situ. Nah saat ada partial dependensi atau transitif maka saya harus split ini atribut ini kan gitu. Sehingga dia first normal form itu adalah yang dependensi diagram intinya gitu. Dependensi
diagramnya. Itu yang paling penting. Nah, second normal form menghilangkan yang parsial, yang third itu menghilangkan jika ada yang transitif. Gitu aja. Mungkin ya. Pak, tanya lagi Pak. Kalau kasusnya misalkan ada yang many to many itu Pak, apakah kemarin itu kan, apakah saya mau bikin dari primary key itu komposit dari dua atribut, ataukah saya generate satu atribut khusus tunggal lagi? Saya berpikir seperti itu Pak. Nah itu apa ya Pak pertimbangannya ya? Saya masih penasaran. Nih ya. Jadi kalau kita punya dua atribut komposit dan potensinya pasti ada lah gitu ya. Komposit sebagai pemberi, kapan kita akhirnya generate atribut baru sebagai penggantinya kan gitu ya. Nah, seperti yang katakan kemarin, jika ya Anda ternyata di tabel lain itu membutuhkan kombinasi ini sebagai referensi, sehingga kombinasi ini akan menjadi foreign key somewhere gitu ya. Nah ini maksudnya, jika ada atribut primary key composite yang akan menjadi foreign key gitu ya, dua-duanya, maka ini sebaiknya diubah dulu menjadi atribut single dulu gitu ya, X01. Nah ini yang menjadi foreign key di tempat lain gitu ya. Gitu ya. Nah, tapi kalau tidak ada ya, tabel ini berhenti di sini, artinya kompositnya itu berhenti di sini, selesai, dan kombinasi dari komposit ini tidak dipakai, tidak menjadi foreign key di tempat lain, ya sudah begini saja gitu ya, komposit saja. Jelas ya? Iya Pak. Terus berarti kalau misalkan itu many to many untuk nanti metode mencari dependensiesnya atau normal form itu kan jadi saling ada kayak dependensis antara satu dengan yang tabel yang satunya ya itu Pak. Nah itu mungkin bisa lebih dijelaskan Pak. Tergantung isinya. Sehingga diagram itu jadi penting ya, diagram dependensi A sama B gitu ya. Anda cek ini kan bahwa atribut C ini sesuai diagramnya panahnya di bawah ya, jangan di atas. Anda cek di sini apakah isi dari atributnya yang bebas ya, ini kan komposit ya. Atribut yang bebas ini parsial atau parsial begini salah satu, ataukah memang dua-duanya gitu ya, ataukah memang begini. Jadi isi dari C ini adalah depend pada keduanya. Misalnya di sini adalah vendor 01, di sini adalah material 01. Ya, ada vendor 01, material 02, ya, vendor 02 beda, material 01. Di sini misalnya harga ya, di sini 1000, oleh vendor 2 ini 2000 gitu ya. Ini vendor 01. Nah, seperti ini kan bahwa harga 1000 ini dia determinannya keduanya, bukan salah satu. Bukan berarti bahwa vendor 01 pasti jual harga barang 1000 ya. Kalau Anda asumsikannya parsial begini ya, saya buat parsial begini, ini di bawah saja. Ini kan seolah-olah gitu ya, harga 1000 itu ditentukan oleh vendornya kan, bukan begitu kan? Atau kalau parsialnya di salah satu begini, seolah material 01 harganya pasti 1000 kan, tidak. Tetapi harga 1000 itu determinannya adalah keduanya, gitu kan, vendornya dan juga materialnya 1000. Nah sehingga atribut C ini tidak parsial, gitu ya, tidak parsial. Atribut D apa misalnya kan? Misalnya ini adalah tomat gitu ya. Di sana juga tomat. Nah nama tomat ini apa? Parsial apa? Atau justru tidak parsial? Dia mestinya parsial ya, parsial terhadap kode materialnya. Nah sehingga yang ini yang parsial gitu ya. Bisa dipahami nggak ya? Bisa Pak. Oke ya Pak. Terus yang dari C itu loh Pak, harga itu kan ditentukan dari vendor sama material. Nah itu berarti harus
pisah sendiri itu kan ada kemungkinan ada banyak ya Pak. Apa itu dianggap primary key yang terdiri dari Bisa kan? Oh, primary key tetap komposit nanti. tetap komposit ya Pak ya? Komposit. Misalnya gini ya, misalnya ini parsial gitu ya, ini parsial kan ya. Nah maka tabelnya itu tidak jadi dipisah antara B dan D gitu ya. B sama D dipisah, kemudian ini tetap komposit. Yang AB tetap komposit karena informasi tentang harga ini kan gitu ya. Begini akhirnya gitu. Paham ya? Nah Iya, paham. tapi ini jadi primary key, tapi ini sebenarnya juga foreign kan jadi primary key. Itu boleh ya. Berarti dipisahnya berdasarkan dependensiesnya lebih kemananya ya Pak. Misalkan tadi yang D karena lebih terikat terhadap material IT, jadi B sama Bukan D. lebihnya sih, memang terikat ini, bukan lebih atau enggak. Memang determinannya, jadi isian tomat ini kan penentunya adalah material ID, bukan vendor gitu lah maksudnya. Jadi bukan lebih atau kurang, tapi memang iya. Istilah determinan ya. Determinan. Penentu isian ini. Jadi kok disuruh ngisi gitu ya, misalnya kita orang suruh ngisi, tolong dong isi isian kolom D vendor atau material ID gitu ya. Kan salah satu, oh material ID 01 ya. Oh iya, berarti penentunya memang atribut itu, bukan nama vendor gitu ya. Jelas ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, redundansi itu gini, bayangannya biar Anda bingung, redundansi itu apa sih? Seandainya kita punya tabel satu ini dan kita harus ngetik manual gitu ya, dan ternyata ada 0101 kan punya potensi ya, yang ngetik itu ngisi sini tomat, di sini jeruk, kan bisa begitu ya, salah ngetik ngantuk gitu ya. Padahal ini sama-sama 01 kok, sana tomat kok sini jeruk kan. Nah ini menyebabkan kan datanya tidak apa, data integrity-nya itu bermasalah gitu ya. Tetapi kok kita jelas-jelas di 01 tomat gitu kan, berikutnya kan tidak mungkin berulang M01 berikutnya kan. Nah sehingga M01 itu pasti isinya tomat, walaupun di sini berulang kali ditulis. Kalau kita ngambil database-nya dari sana ya, atau ini ya foreign key-nya dari sana, tidak akan mungkin salah gitu ya, buat M01 itu tidak mungkin jadi jeruk. Nah, gitu ya. Begitu ya maksudnya ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, berikutnya Apa bertanya Pak? Saya mau bertanya. siapa dulu Hendra dulu deh, Hendra dulu gitu ya. Iya, enggak. Ini Pak, terkait multi value dalam satu atribut Pak, Ya, itu cara mengatasinya gimana ya Pak? Kalau misalnya isi dalam kolom tersebut memang opsional gitu. begini, opsional ini. Memang database yang baik itu adalah satu sel satu value gitu ya. Namanya telepon ya satu gitu kan. Karena kebutuhan kita dalam mengquery gitu ya. Misalnya ada A, B, C, ini HP 1, HP nomor HP kedua, atau telepon 1, telepon 2. Karena begini, dalam kita nanti mengquery kan, query itu dalam kita menggali informasi, kadang kan kita ingin mendapatkan informasi tentang, saya ingin dapatkan nomor HP yang pertama saja, atau yang kedua, atau ketiga gitu ya. Tapi mungkin tidak usah dibicarakan tentang HP ya, sesuatu yang penting lah gitu ya, tentang data pertama, data kedua. Kadang kan kita butuh memang dipisah-pisah ya, data pertama, data kedua, sehingga semuanya bisa tersortir dengan baik gitu kan, tidak termix gitu. Itu baik. Tapi bukan berarti tidak boleh ya, tidak boleh. Karena gini, misalnya ya, di sini ada tulisannya hobi gitu ya. Hobi, mencatat hobi mahasiswa. Oh, di sini ada renang gitu ya. Ada sepak bola gitu ya. Sepak bola. Nah, kalau kita masukkan multi value di sana, itu maksudnya adalah bahwa isian yang ada di satu sel ini kita tidak akan penting untuk kita pisah-pisah gitu ya. Misalnya kita di sini ada renang juga gitu ya. Kalau kita masukkan multi value, artinya ya kita menganggap ini satu kelompok data yang seperti ini ya, dan kita tidak berencana untuk memisah-misah. Misalnya saya ingin tahu siapakah yang senang sepak bola saja, nah itu akan repot nanti
kalau Anda masukkan multi value dalam satu sel. Gitu ya, ini maksudnya multi value. Ya. Nah, kalau opsional contohnya apa? Opsional. Saya agak tergelitik dari opsional itu gimana? Opsional itu misalnya atribut atau kolom tersebut isinya tidak dia bukan bagian dari partial PD-nya Pak, partial difference. Tetapi Jadi, tapi dia kayak lebih tergantung kondisi pesawatnya gitu Pak. Maksudnya dia rusak atau tidak gitu. Misalnya armadanya lah, armada pesawatnya gitu. Kayaknya untuk kegiatan gitu. Nah kalau misalnya pesawatnya rusak, ada satu yang standby ganti gitu. Jadi ada 2 pesawat yang standby gitu. Gini, bedakan antara multi value sama data validation ya. Pernah bermain di spreadsheet nggak ya? Spreadsheet kemudian Excel ya. Kemudian Anda bisa buat suatu drop down menu gitu ya. Drop down menu tahu ya? Sehingga pilihannya itu hanya ada 3, usernya tidak bisa memilih yang lain gitu kan? Kan ada. Nah itu agak beda ya. Itu namanya data validation ya. Jadi mencegah user memasukkan data di luar yang kita inginkan gitu ya. Nah itu konsepnya beda sih, konsepnya beda gitu ya. Konsepnya beda. Walaupun kita nanti bisa beritahu ke programmingnya, tolong isian yang di sel ini itu hanya ada 3 pilihan gitu kan. 3 dan apa gitu ya. Nah itu teknisnya lebih lanjut dari ini sebenarnya gitu ya. Data validation. Nah di database ini begini, kalau di sini tuh ada kondisi yang tidak boleh salah misalnya gitu ya. Ada yang paling gampang kode sih, bahwa kode 01 itu maknanya apa sih? Oh maknanya rusak gitu ya. C02 itu artinya ready gitu kan. C03 itu artinya maintenance gitu kan. Nah misalnya begitu ya. Jadi database itu fungsinya agar kita punya catatan tidak salah menginputkan data gitu ya. Dari satu atribut key gitu ya. Yang sebenarnya punya banyak keterkaitan dengan atribut-atribut lain gitu. Nah ini yang perlunya database gitu ya. Database. Misalnya ini kode pesawat ya, kode pesawat kan kebetulan juga kadang kodenya PK gitu ya. Iya, PK01, PK02 ini jenis pesawatnya apa gitu kan. Mereknya termasuk nanti ada status di sini kan sedang rusak, maintenance atau apa gitu ya. Kan itu. Nah, ini kan sebenarnya satu atribut ini memiliki banyak data yang saling berkaitan gitu kan, punya relasi. Daripada kita susah mengingatnya dan punya potensi salah, maka dibuatlah database gitu sebenarnya. Sehingga dengan kita panggil satu, informasi lain juga ngikut gitu maksudnya. Jelas ya? Berarti emang kalau mengatasinya dibuat satu tabel tersendiri seperti ini ya Pak, biar tidak ada multi value di dalam satu atribut gitu Pak. Multi value dan atribut ya. Kalau tadi maksudnya opsionalnya status tuh opsinya cuma ada 3 Pak. Nah itu agak lebih lanjut lagi kan. Dalam pengaturan buat status ini nanti isinya rusak apa-apa. Nah itu biasanya itu sudah teknis dalam programmingnya gitu kan. Constraint dalam programmingnya atau termasuk user interface-nya gitu ya. Begitu. Jelas ya? Iya, jelas Pak. Ya. Oke. Sambil saya ingat, semoga ada ya. Di diagramnya ada nggak ya? Kalau saya belum menemukan kalau data validation itu bisa tergambar dalam diagram gitu ya. Dan kalau ada yang ngasih saran boleh ya. Silakan yang tadi apa, Maria? Ya. Iya Pak, saya mau ini klarifikasi, berarti di tugas saya kan ada satu tabel yang mungkin beda database-nya Pak, berarti nggak usah dimasukkan ya Pak ya? Maksudnya ini data gudang Pak, jadi data gudang itu kan bukan gimana ya, jadi data gudang itu nanti tuh gimana Pak? Primary key-nya kepake menjadi foreign key di mana nggak? Kepake Pak, tapi
Kepake sih Pak, tapi jadinya primary key-nya itu lebih ke arah Tapi itu ya ternyata foreign key dari tabel vendor Pak. Bentar, saya sambil lihat ya punya. Iya. Yang ini gimana tuh? Yang apa sih? Yang tabel gudang Pak. Tabel gudang. Iya. Oke, gudang itu. Gudang DRU itu kan sebenarnya kenapa ada di sini karena nanti sistemnya itu akan sinkronisasi jumlah yang tersedia di gudang dengan kebutuhannya Pak. Sebenarnya sih mungkin ini termasuk database terpisah ya Pak, jadi sebaiknya dihapus aja ya Pak. Nah, karena di sini kamu kan jadi gini, biar teman-teman juga tahu ya. Jadi tak lihat. Iya Pak. Kamu punya primary key product code gitu ya. Kamu deklarasi primary key ya, betul ya? Kuning primary key. Iya betul Pak. Nah, terus kamu pakai di product code ya, product code, kemudian ada detailnya nama produk kedua bla gitu. Terus mau pakai di tabel kedua itu apa itu? Penawaran harga vendor. Penawaran harga vendor, supplier ya. Di sini proses bisnis apa? Satu supplier bisa mensuplai banyak, many to many. Iya Pak. Satu ID supplier ya. Satu supplier itu bisa ini produknya untuk pakai angka ya, lah. Produk satu. Jadi satu supplier itu bisa mensuplai lebih dari satu produk, gitu ya? Iya, betul Pak. Kemudian satu produk bisa disuplai supplier lain nggak? Bisa, tapi produk code-nya beda Pak, karena tergantung. Ya betul. Jadi atau gimana? Ini kalau dianggap code-nya sama, dianggap P1 ya di sini. Iya. P1 di sini apakah bisa double disuplai oleh vendor lain? Bisa. Bisa ya? Many to many ya? Jadi P1 vendor 1. Iya. Ayo, ngomong apa deh? Tetapi produk code-nya beda tergantung kode dari masing-masing supplier ya Pak. Oh gitu. Nah, iya, kalau Pak. di sini, ya. Kayaknya terserah ya. Sekarang apakah ingin kamu bedakan atau tidak gitu ya? Misalnya sama-sama Indomie, tapi dibeli dari Alfamart, satunya Indomaret, apa ingin dibedakan gitu ya? Misalnya gitu ya, ini identik nggak gitu kan? Kecuali memang misal gini, ban mobil itu sama kok Pak, tapi dia buatan sana sama buatan sini beda, sehingga saya harus bedakan ya, silakan gitu ya. Harus silakan. Tergantung sekarang produk dari dua vendor yang berbeda itu kamu ingin jadikan satu karena memang identik, dan karena memang kamu ingin jaga apa ya, kalau di supply chain kan lebih baik banyak vendor gitu kan, tapi kodenya sama. Ya walaupun demikian kamu juga punya database tentang produk satu kalau disuplai sama Alfamart, produk satu disuplai Indomaret, itu harganya mungkin saja beda kan gitu ya, atau diskonnya nanti beda kan. Nah sehingga kan dibuat komposit, artinya P1 sama Alfamart, P1 sama Indomaret gitu kan. Ya, kalau saran saya sih nggak tahu kamu ingin samakan atau tidak nanti untuk produk yang namanya flank misalnya di sini kan, kamu punya flank dengan speknya apakah itu jadi satu kode produk khusus gitu ya, ataukah ini dibedakan? Ya, kalau dibedakan ya kodenya beda gitu ya, dan di sini hubungannya mungkin tidak many to many kan, atau bagaimana? Ya itu dijelaskan di proses bisnisnya. Oh iya, oke Pak. Baik Pak. Oke. Berarti data tabel gudangnya tetap apa dihapus Pak? Gudangnya kamu ingin informasi apa? Di situ kan menyimpan kode sama detail spek dari barangnya kan ya? Iya, tapi lebih ke arah apa yang dimiliki gudang saat ini gitu Pak. Kalau saya sih ya,
Ini namanya bukan tabel gudang, tapi tentang produk kan. Tentang produknya kan, bukan gudangnya. Nah, kalau ingin gudang, ya mungkin yang lain juga. Informasi tentang gudang itu apa sih? Itu kan Jumlah sama lokasinya. enggak, itu tentang persediaan. Sebenarnya kan Oh iya. itu tentang tanggal. Nanti primernya dicari ya, ini PR tanggal ya. Iya baik. Satu misalnya produk yang masuk apa saja ya. Oh, ada produk 1 dan 2 sama-sama tanggal 1 gitu kan. Kemudian detailnya kan nggak perlu, karena detailnya dari P1 itu apa sih, lihat saja di tabel produk kan gitu ya, sehingga tidak redundan tadi kan. Kemudian di sini dicatat apa kamu ingin gudang. Di sini ada data tentang in out misalnya, semoga saya tidak salah ya, bahwa di sini ada ini ada 5 unit, outnya tidak ada gitu kan. Ini ada tidak ada, tanggal 1 P2 ada tapi outnya 10, ya sudah kan. Jadi pencatatan in dan out kan gitu ya, untuk per tanggal 1, untuk mentah produk apa gitu kan. Kan ini yang penting kan, pencatatan in dan out tiap hari kan gitu ya. Kalau memang rekapnya harian ya, di ujung hari direkap. Tapi kok database-mu itu per jam ya, maka kan ada jam ya, ada tanggal, ada jam gitu kan. Kayak Google Doc timestamp-nya ada. Ini tanggal sekian di menit 15.03 ada keluar 1, ada masuk berapa kan gitu. Nah itu yang pencatatan database lah, pencatatannya adalah in out-nya gitu ya, untuk kode box tentu. Nah di sini katakan tadi kan bisa dicatat Pak, nanti sisa berapa. Nah gini ya, nih di sini saya kasih dulu untuk atribut sisa ya, atribut yang sebenarnya ini adalah perhitungan ya, jumlah sisa total gitu ya. Ini sebenarnya opsional untuk masuk di dalam database, opsional. Apa atribut yang isinya itu perhitungan dari tabel-tabel lain, dari isi dari tabel lain gitu ya. Itu opsional dicantum, karena biasanya dalam membentuk database atribut ini tuh pakai programming nanti ya. Jadi bukan sesuatu diinputkan, tetapi dihitung. Nah, yang penting kan yang diinputkan kan data in sama out gitu ya. Contohnya begitu. Oh iya Pak. Oke. Soalnya tadi saya bertanya karena memang tabel gudang ini nggak dipakai oleh siapapun Pak, jadi lebih ke arah sisanya itu nanti jadi program gitu Pak. Maksudnya sisa data, jadi data sisa barang di gudang itu diprogram, disinkronisasikan dengan data kebutuhan gitu Pak. Jadi nanti yang dibeli udah dikurangin dengan barang sisa di gudang gitu Pak. Jadi belinya tuh enggak, jadi misalkan kebutuhannya 10 tapi di gudang masih ada 6, jadi belinya cuma 4 aja gitu Pak. Maksudnya jadi ya Pak. Ya. Jadi bedakan ya tabel untuk visualisasi dengan data yang diperlukan gitu ya. Jadi kalau semuanya juga, kalau ada tabel atribut-atribut yang sebenarnya itu hasil perhitungan kok ya, itu nggak usah dimunculkan dulu ya, karena database itu sifatnya adalah statis dulu, apa namanya, inputan ya, inputan. Sama seperti data mahasiswa gitu ya, data mahasiswa gitu kan, yang berkaitan dengan IPK gitu ya, ada new IPK itu sebenarnya tidak dalam tabel khusus ada IPK, enggak gitu ya. Yang di database itulah nilai semua mata kuliah gitu kan. Bahwa mahasiswa ini mata kuliah ini nilainya apa ya, nilainya berapa. Nah di sini tidak perlu dirancang ada database atribut IPK, nggak perlu, karena IPK-nya itu adalah hasil query perhitungan antara total nilai mata kuliah dibagi berapa mata kuliah yang diambil, kemudian ditampilkan dalam monitor, oh IPK-nya sekian, atau ditampilkan dalam bentuk tabel IPK, begitu ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, berikutnya. Alasannya nggak perlu ditampilkan kenapa ya Pak?
karena IPK itu hasil perhitungan gitu kan. Justru di database itu adalah mata kuliah dan nilainya saja gitu ya. Misalnya A gitu kan. Kemudian ada tabel lagi konversi nilai bahwa kalau A itu adalah 4, B itu 3. Nah, kemudian programmingnya akan menghitungkan, akan mengquery new dengan nomor sekian, dia akan mengquery nanti Anda setelah setelah UTS belajar tentang SQL. Jadi intinya pilih semua nilai dari mahasiswa dengan kode 0101, dijumlahkan, kemudian dibagi dari total SKS, kemudian ini menjadi IPK. Sehingga nilai IPK itu bukan diambil dari salah satu kolom, enggak, gitu ya, tetapi hasil perhitungan beberapa nilai kolom, beberapa nilai atribut, gitu. Jelas ya? Sehingga nanti nilai ini oleh programmingnya ditampilkan dalam bentuk tabel. Beda ya, ditampilkan dalam bentuk tabel dengan database. Hingga di interface-nya dimunculkan, 101 IPK-nya 3,2. Nah, ini hanya visualisasi aja dari user interface-nya gitu ya. Bukan berarti di dalam itu database-nya ada database ini, enggak gitu ya. Dia hasil dari query gitu ya. Jelas ya? Berarti tidak ada variabel IPK Pak di dalam database Pak? Nggak ada. Saya bilang berani itu nggak ada. Karena nanti redundant gitu ya. Ingat ya, database itu data yang diinputkan gitu ya. Yang hasil. Misalnya gini, kemudian Anda bilang ada mahasiswa, ada database IPK sekian 3,2. Ini kan harus Anda apa ya? Jadi hasil perhitungan tuh tabelnya itu berupa hasil query gitu ya. Jadi tidak Anda masukkan kalau seperti ini seolah-olah ada database begini. Dari mahasiswa ini IPK-nya pasti segini, tidak boleh berubah. Jadi kan sebenarnya gitu. Jadi kalau IPK mahasiswa ini maka dia pasti ini IPK-nya 4. Biar gampang ya, biar gampang Anda membayangkan fungsi database gitu kan, fungsi database. Jadi asumsinya begini. Jadi kode ini nama mahasiswa itu kan ya pasti itu ya mahasiswanya. Tapi kalau hasil perhitungan itu tidak dirancang dalam tabel database. Tetapi hasil query-nya ini bisa kemudian Anda collecting query ya, agak beda sih gimana asumsinya. Anda query-kan sehingga bisa Anda download dalam bentuk tabel. Nah, itu agak beda memang ya, agak beda. Semoga paham ya. Saya jelaskan gimana ini. Ya pokoknya hasil perhitungan itu tidak perlu Anda buat atribut tersendiri. Intinya di situ dulu deh. Ya Pak, paham Pak. Nah ya, hasil perhitungan itu biar opsional ya, opsional saja gitu ya. Karena nanti di ERD Anda bisa jadi opsional, bisa gitu ya, bisa masuk IPK tapi di opsional saja. Tapi nanti di diagramnya harus jelaskan bahwa IPK itulah hasil perhitungan ya, bukan hasil input gitu ya. Biar Anda nggak bingung saja. Oke, next ada lagi. Maaf. Ya. Saya malah kayaknya kebalikannya Maria deh tadi. Yang mana gimana? Jadi yang di Maria apakah harus dari database lain atau harus dihapus atau enggak? Kalau punya saya itu kan ada produk code di dalam material database, tapi produk code sendiri itu jadi big di database product specification, let's say seperti itu. Itu apakah harus ditampilkan di situ atau udah biarin aja gitu ya? Saya sambil lihat kerjaan nih yang produk code sekarang ini siapa Bu? Ya, yang code apa tabel mana? Yang paling bawah Pak. Material requirement ya? Ya, itu kan kalau produk code kan dia nanti masuknya ke database product specification ya. Oke. Saya perlu tampilkan di situ atau ya udah deh biarin aja gitu.
Karena nah ini saya rekomen kan biasanya itu jadi tabel ini punya potensi dikembangkan gitu ya. Jadi kalau dari yang lain ya nggak masalah, saya hanya ini tidak salah, cuma biasanya kalau ada kode-kode begini punya potensi dia menjadi primary key di tempat lain gitu kan. Ya nggak apa-apa. Itu saya bilang karena komposit masing-masing input datanya dan ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi perlu ditampilkan atau enggak ya terserah ya. Apa ingin lebih kompleks tabelnya dengan menampilkan produk code itu sebenarnya apa, sama production batch sebenarnya detailnya apa, yaitu menambah ini saja kan, menambah jumlah tabelnya saja gitu kan. Tidak pun nggak masalah gitu kan, tidak masalah. Nah, tapi di sini primary key composite ya, Budu ya. Iya Pak. Ini composite. Foreign key-nya material code. Jadi ya, biar yang nggak punya bayangan ya. Jadi ada namanya batch, production batch gitu ya. Kemudian ada product code. Jadi setiap satu batch bisa product code-nya bisa lebih dari satu gitu ya. Batch 01. Kemudian untuk batch berikutnya juga bisa menghasilkan produk yang sama begitu ya Bu ya. Ya. Many to many ya. Jadi satu produk bisa dipasangkan banyak batch, satu batch bisa banyak produk. Ya, logis juga. Jadi akhirnya komposit memang. Kemudian material code-nya, nah ini material code-nya ikut product code atau apa? Material code-nya nanti dia ikutnya ke produk Pak. Jadi kayak harusnya itu satu, kalau di database yang lain, database yang product specification kan harusnya ada itu, misalnya produk satu itu isinya material code ini dan ini gitu. Ya. Memang Anda tahu nih, nanti bisa proses apakah produk code sama material code ini punya hubungan nggak? Produk satu itu apa materialnya terdiri atas material begini ya, material code 3 begitu. Ya, nanti kan itu masuknya ke bill of material Pak, jatuhnya Pak, nanti di database itu. Database product specification. Tapi memang gini ada Bu ya, ada begini ya. Iya, memang harusnya gitu kan Pak. Maksudnya dalam satu produk itu kan pasti ada bill of materialnya kan, nanti satu produk itu misalkan let's say ini contoh aja bukan yang ini Pak, let's say satu roti itu kan pasti nanti butuh tepung, butuh gula, butuh pewarna makanan atau apa gitu kan. Tapi kan itu produk 2 ini bisa juga memakai material satu juga mungkin ya Bu ya? Mungkin. Nah, sehingga kalau database berkaitan dengan di sini, ya, padahal produk code itu sudah terikat oleh suatu material code begini. Nah, ini kan kalau dimunculkan lagi material code di sini kan redundant gitu ya. Misal ya, ini cuma ada 1, 2, 3. Misalnya kalau saya tulis ini MC4 kan jadi masalah di sini kan? Iya. Karena PC1 produk 1 itu tidak ada material 4 di sini kan? Iya. Mungkin dari 1. Nah ini yang jadi masalah gitu kan, jadi masalah. Sehingga kebayangan saya, nah nggak tahu ini apakah batch 1 ini bicara batch dengan produk code sebenarnya ya sudah selesai di sini gitu kan, bahwa batch 1 memproduksi apa clear gitu kan. Jadi informasi tentang batch itu memproduksi apa di satu tabel. Kemudian kalau ingin ternyata ini dijadikan referensi untuk material requirement untuk setiap ini kan akhirnya ya. Iya. Gimana Pak? Jadi apa? Setiap batch butuh M1 berapa ya kan itu ya? Ya betul. Nah ini bayangan saya nanti query Bu, bayangan saya dari. Kecuali ada database lagi, misalnya ini ya. Ini jumlahnya beda, ini kan ada kebutuhan, aku sudah ngasih kebutuhan untuk produk 1 dia butuh 10 kilo, tetapi produk 2 butuh 20 kilo kan beda ya. Iya. Nah kemudian
dia nanti hasil query bayang saya. Jadi untuk batch 01 butuh M1 berapa kilo ya, kan gitu akhirnya kan. Iya Pak, betul. Nah ini kan hasil query ini sebenarnya, karena data-data sudah ada. Iya. Data sudah ada, tinggal dipanggil. Nah kalau begini ini namanya query. Jadi data itu ada, tinggal kita collecting. Itu tidak perlu dimunculkan tabel tersendiri untuk bahwa saya sebenarnya butuh berapa ya, kan akan dihitung juga kan. Ini seperti Excel search gitu ya, atau query gitu ya. Jadi mengumpulkan semua B1, kemudian produk yang punya M1 nanti dijumlahkan, itu adalah query. Berarti saya ilangin aja itu Pak, atau gimana? Ya, sekali lagi kan kebutuhan material itu sekali lagi tinggal dihitungkan dari data yang sudah ada, gitu ya. Dari data bill of materials ya. Ya, bill of materialnya. Ya, jadi kan kita sudah punya bayangan, sebenarnya tinggal dijumlahkan saja kok. Nah, udah seperti itu. Jadi opsional. Nanti ada query-nya tersendiri, nanti rumus pakai SQL nanti menemukan itu. Justru yang pentingnya database ini, gitu kan, bahwa ini butuhnya berapa kilo, gitu kan. Sehingga nanti justru tabel yang dibutuhkan karena kita tahu ini butuhnya berapa, maka ada tabel jumlah pemesanan. Mestinya kan tidak sama dengan yang dibutuhkan kan. Jadi kebutuhan itu hasil query, gitu ya. Tapi jumlah pesanan itu nanti kita inputkan, gitu kan, berapa. Ataukah jumlah pesanan juga rumus 10% dari kebutuhan. Nah, sudah kan rumus semua akhirnya. Jadi DSS akhirnya kan. Desain sebuah sistem akhirnya. Begitu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Oke, yang lain? Izin tanya Pak, Ya, jangan. yang dari contoh soal yang Bapak kasih kemarin itu kan di kolom terakhir, atribut terakhir itu ada hours billed dengan total charge tuh. Itu kan hasil query itu. Itu pada saat di first and F-nya itu dihilangin ya Pak, memang biar jadi normal gitu ya. Apa yang bilang? Sorry, charge per hour. Yang hours billed dan total charge-nya. Bukan total charge. Ada total charge ya? Charge per hour. Charge per hour sama hours ya. Yang tabel pertama sih Pak, yang pertama. Iya. Karena di total charge kan perhitungan ya, tinggal dijumlahkan. Ya. Itu ya itu hasil query kan, hasil penjumlahan. Jadi dalam database nggak perlu gitu kan. Tapi di database data yang perlu disimpan adalah yang diperlukan untuk menghitung itu ya jumlah jam dan tarifnya kan gitu ya. Totalnya untuk review nanti gitu. Ya, mana? total charge itu apa opsional ya Pak? Di database dalam desainnya opsional gitu ya. Bisa dimasukkan bahwa nanti saya butuh ada tabel ini ditampilkan, tetapi nanti di ERD jelas nanti bahwa atributnya nanti di ERD ya. Nanti mungkin di video berikutnya Anda akan lihat bahwa di ERD nanti atributnya bentuknya gini, kalau nggak salah gitu ya. Nah, jadi hasil perhitungan gitu kan. Atau hasil perhitungan. Jika dalam desain biasanya dalam database ini tidak akan dimasukkan gitu ya. Karena dia nanti hasil query kok hasil perhitungan kok. Ya, Terima kasih Pak. ya, sama. Oke. Yang lain? Ada tidak? Yang penting ya memiliki foreign key, sambil Anda lihat mungkin kasus masing-masing gitu ya, sambil ditanyakan misalnya ini dependensi atau transitif ya, apa parsial apa transitif ya, itu paling susah gitu. Ada ingin menanyakan kasusnya masing-masing sambil saya lihat tabelnya mungkin.
Aman? Apa sih yang mau bertanya? Ya. Ini kasus tabel saya ini kan, tadi saya coba lihat-lihat lagi Pak. Ternyata ada yang satu tabel 2 foreign key itu ada potensi transitif itu ternyata hasil dari query, berarti dihilangkan aja ya Pak tabelnya? Sebentar, punyamu apa yang tabel ada? Iya, satu tabel ada 2 foreign key Pak, di tabel yang terakhir, tabel purchase order itu. Itu ternyata setelah saya pikir-pikir lagi, itu kan hasil query, maksudnya iya, jumlah itu besar. hasil iya. Ya. Berarti dihapus aja ya Pak ya? Purchase order kemasannya apakah ada relasi? Enggak, ini karena yang saya tanya kan supplier sama product code itu kan ini ya, karena di kamu sebenarnya kan nggak tahu database yang kamu ingin catat ya, ini kan jumlah yang dipesan ya, tidak salah sih. Saya ingin mendapat catatan jumlah yang dipesan, jumlah pesanan gitu kan. Nah sehingga kalau kita mau pesan sesuatu kan memang ada jumlahnya gitu kan, 2 misalnya. Selain itu yang kita harus catat apa kan tanggal kan ya, pesan tanggal berapa sih. Kemudian ada entah nanti hubungannya gimana, apakah product code saja, kemudian apakah product code ini ada kaitan dengan vendor. Nah itu kalau memang many to many mereka harus ada hubungan tabelnya kan, sehingga saya katakan apakah ada kaitan antara supplier sama product code. Apakah product code hanya disuplai satu supplier atau enggak gitu kan. Nah kalau iya maka itu dijelaskan di tabel terpisah kan gitu ya, tabel terpisah, sehingga misalnya ini mirip seperti ini kan, jadi tanggal berapa atau PO, kok ini kan pakai PO ya, atau PO ID kan memiliki kan, PO ID itu sama seperti yang contoh nih, ada line itemnya berapa, P1, PO2, PO, P3 gitu ya. Ini materialnya misalnya ini material M1 itu disuplai oleh satu vendor khusus gitu ya, sudah kan gitu, M1, M2, 3 vendornya khusus gitu atau ini PO, sorry bukan vendor khusus, karena ada PO ID kan berkaitan di sini kan. Sorry, ada PO ID, ada vendor ID, sudah jelas kan dikirim kemana, P1 dikirim ke vendor mana kan sudah jelas ya, tidak perlu di apa namanya diterangkan di tabel lagi gitu kan. Kalau M1, M2, M3 dibeli di mana ya, di vendor 1 karena PO-nya P1 di sini kan. Sorry, ini P1. P1 1 itemnya ada 3 kan gitu. Jumlah yang dipesan berapa? Ini 2, ini 3, ini 1 kan, selesai gitu. Tidak perlu untuk ini vendornya mana ya gitu kan. Nah, ini kan redundan ya, karena ini sudah ada datanya di sini gitu ya. Vendor. Oh iya. Jelas ya. Clear. Iya. Karena produk code saya walaupun jenisnya sama tapi kalau beda vendor beda kode, berarti sebaiknya disuplai nggak usah ya Pak, karena udah terpaut sama produk code-nya berarti apa ya. Jadi harus ada database yang menjelaskan bahwa material yang sama vendor berbeda itu kodenya beda gitu kan. Iya. Dan ini ada database ini kan sebenarnya. Iya. Kombinasi ini tuh kodenya apa sih, kodenya apa kan gitu. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Sehingga bisa saja di sini tidak M tapi ini material kode 1, material kode 2, material kode 3. Walaupun ini sama, ini materialnya sama gitu kan, tapi dibeli di vendor yang tapi nggak bisa ya. Vendor ini ingat ya, PO itu kalau memang bisnis prosesnya itu PO 1, hati-hati dengan ini gitu ya. Tidak bisa satu nomor PO untuk 2 vendor berbeda. Nah ini kan agak kacau nanti nih. Kecuali ini project ya, PO ya, tergantung bisnis prosesnya. Jadi project itu project 1, 2, 3 sama begini. Oke. Iya, ada yang lain?
Ya, terima kasih Pak. Cita saya biasa kasih yang Anda harus selesaikan. Terus sekarang untuk pemahamannya sebenarnya, kemudian nanti ada yang Anda harus kerjakan berkaitan dengan kasusnya masing-masing. Mana? Aman? Ya, kalau silahkan disiapkan Google Classroom-nya. Saya buat quiz normalization session gitu ya. Due date-nya adalah hari ini juga, mau sampai jam berapa? Ya, ini jam 15 menit ya, 15.30. Oke. Dan topiknya saya masukkan ke tugas saya assign. Silahkan dicek, masih sudah masuk ya, di refresh Google Classroom-nya. Sudah, bagian belum? Silakan. Aman? Sudah Pak. Sudah. Yang lain sudah ya? Sudah Pak. Aman ya. Nah, ini saya berikan contoh tabel. Ya, sebentar ya. Saya mau gitu. Oke. Ya. Tabel. Yang Anda lakukan adalah tolong Anda buat dependensi diagramnya saja ya. Tidak usah Anda lakukan normalisasi dulu, yang penting diagramnya saja dulu ya. Diagramnya saja dulu, Anda tunjukkan mana primary key ya, kemudian panah-panahnya apakah ada parsial ataukah dependensi, itu saja ya. Jadi tolong Anda gambar diagram headernya saja ya, atributnya saja, kemudian beri panah-panah. Kemudian identifikasi, oh ini partial dependensi atau PD gitu ya, oh ini transitif, itu saja gitu ya. Dari tabel ini. Nah, tabel ini berkaitan dengan bisnis proses yang contoh yang sudah saya berikan sebelum-sebelumnya tentang di sini ada PO number, ada tanggal, ada vendor ID, ada nama vendor, ada line item ya. Jadi setiap PO itu ada line itemnya satu. PO ini ada satu item saja, PO ini ada 3 item, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada material ID, nama materialnya, kemudian amount dari setiap ini ya. Setiap itemnya, kemudian delivery date-nya. Nah, itu buat. Silakan sambil Anda tanya, waktunya sampai 2.30, nggak saya sesat ya. Silakan, ada yang pertanyaan? Sambil mengerjakan, sambil tanya. Atau bisnis prosesnya yang ingin tanya gitu. Satu PO number Pak punya untuk satu vendor ya Pak ya? Ya, nanti kan 3502 hanya V25. Ini vendor nomornya sama, vendornya juga sama. Nanti untuk PR-nya ke kasus masing-masing ya, kasus masing-masing. Tolong setiap tabel yang Anda buat, yang Anda sudah dedikasi, tolong dinormalisasi. Ya, jadi Anda punya 5 tabel ya, Anda coba gambar diagramnya. Kalau ternyata digambar diagramnya sudah normal, ya tidak perlu dilakukan normalisasi gitu ya. Kalau tidak ada parsial, tidak ada transitif, ya sudah selesai sampai situ. Jadi satu tabel itu aman. Namun kalau Anda ternyata semua tabel normal ya sudah ya, tidak perlu Anda buat sampai
Jadi semua sudah memenuhi first normal form gitu ya, sudah gitu. Dengan ditunjukkan dari diagramnya, oh dia tabel saya ini first normal form sudah masuk, sudah gitu. Sebenarnya sudah memenuhi first normal form saja sudah oke gitu. Pak, yang untuk line itemnya apa ya? Line itemnya? Line item itu jumlah item per PO. Jadi PO 3502 ini hanya satu item yang dibeli. 3503 ada 3 item 1, 2, 3 gitu ya. PO 504 ada 2 item. PO 305 ada 2 item dalam satu PO gitu. Pak, ordernya harus diganti nggak Pak ya? Misalkan primary key-nya itu kan tabelnya agak loncat-loncat, harus diurutin nggak? Yang mana? Kasus ini, kuis ini atau Terus ini apanya juga? Nggak ada diganti. harus digeser gitu sesama primary key yang kompos Nggak harus jajaran ya, nggak harus jajaran. Jadi tunjukkan aja mana, kemudian dikasih hubungan primary key-nya mana. Gitu. Jadi untuk tabel ini primary key-nya mana itu harus ditentukan dulu kan. Tabel ini primary key-nya mana, ya clue-nya pasti kompositnya. Ini pasti komposit. Kompositnya mana sama mana. Kemudian Anda cek dependensinya, diagramnya. Dan ini clue-nya ada semua ya. Ini parsial ada, transitif juga ada. Ya, yang seperti ini Anda bayangkan jawabannya saja. Jawabannya kan sudah ada sebenarnya kan. Jawabannya ya materi-materi sebelumnya kan. Oh ternyata bisa jadi tabel IPA, tabel apa dan tabel apa kemarin contohnya. Sehingga ini saya buat dibalik gitu ya. Saya buat dibalik. Seandainya mulai dari sini Anda normalisasi, mestinya jawabannya itu ke tabel-tabel yang sudah saya jelaskan dulu gitu ya. Nah ini untuk latihan aja. Silakan kalau ada bingung. Kalau ini bisa, mestinya tercermin dari tugasnya besok juga bisa ya. Jangan sampai ini oke, nanti untuk tabelnya masing-masing malah kacau. Dependensiesnya harus dikasih keterangan atau global, ada yang penting dependensies gitu. Ya kasih PD ya, parsial sama TD transitif gitu aja. Ayo tinggal ya masih lama masih, tapi jangan lama-lama.
Oke, sudah? Belum? Belum ada yang sakit? Oke, saya untuk tugasnya, PR-nya tetap besok atau ada yang ingin nego? Agak diberi waktu, Pak. Sampai kapan? Kamis, Pak. Kamis ya? Kamis ya? Ya, 2 hari Kamis. Sorry. Dan tugas table session, oke. Saya sign. Sudah ya, silahkan disubmit. Ada kesulitan apa? Aman kan ya? Atau ingin nanya sesuatu biar ada clue-nya? Nggak ada. Saya mau nanya, delivery date boleh nggak Pak? Hah? Delivery date itu ditentukan berdasarkan lead time-nya atau jumlahnya atau gimana Pak? Gini. Kalau ini ya, kita ngisi manual ya, kamu akan disuruh ngisi manual gitu ya. Kamu isikan ini delivery date-nya gitu ya. Nah, kamu dalam mengisi ini akan melihat data mana? Apa penentu dalam pengisian delivery date ini gitu ya. Oh, iya Pak. Dan gitu ya. Ya, untuk kasus ini ya nanti bisa, karena bisnis prosesnya nggak lengkap gitu ya, tapi asumsimu dilihat dari apa gitu ya, mungkin akan kelihatan gitu. Berarti harus dari salah satu atribut primary key-nya dicantumkan juga atau cuman dipisah, Pak? Gimana? Ini gimana nih? Misalkan atribut primary key-nya ada 3 atribut ya. Primary key, 3 komposit. Oke. Iya, 3 komposit. Nah, terus partial dependencies-nya itu kan ada beberapa atribut. Nah, itu misalkan dia tergantung dengan salah satu primary key komposit yang ada. Itu saya cuma nulis partial dependencies-nya aja di atribut itu, atau ini tuh nanti kaitannya sama yang primary key yang mana itu harus ditulis atau gini. Ya ini menarik. Parsialnya itu mengacu ke salah satu atau sampai salah 2 dari key. Kan ini ada 3 ya. Kalau dari yang kamu buat ada 3 atribut menjadi primary key. Iya, Pak. Ya. Berarti kan ada kemungkinan ada satu atribut bebas misalnya. Itu determinannya adalah 2 dari 3-nya gitu kan ya. Begitu. Iya benar Pak. Iya. Ya gitu, 2 dari 3-nya. Nah, kalau seperti itu nampaknya wah ini kasus menarik nih. Berarti dipasang-pasangkan, Pak. Misalkan ini yang date pasangannya nanti dependent, harus ditulis dependent terhadap ini sama ini, terus yang del date di dependent terhadap atribut A sama B gitu, harus seperti itu, atau saya cuma nulis tapi global sih Pak, nggak saya tulis ini nanti panahnya. Yang penting panahnya. Misalnya delivery date itu determinannya mana? Kalau determinannya 2 dari 3, ya diberi cabang ya, diberi kayak ya gabungan dari kedua atribut menjadi delivery date gitu loh. Itu benar. Semoga saya coret-coret di sini. Kalau memang begitu ya. Nah, saya terus misalnya misal saya ngawur aja ya. Ini nah, begitu kan. Ini parsial gitu ya. Misal begitu. 2 dari 3, misalnya ini jadi 3 gitu ya. Ini primary key 3. Berarti kan ini parsialnya begini gitu.
Karena ini key, ini key, ini key, ini key. Itu ya tadi ya maksudnya? Iya Pak, maksudnya itu berarti Ya, dibuat begini akhirnya, dibuat seperti ini. Kalau memang 2 dari 3 gitu ya. Supaya jelas, sehingga dari date itu sebenarnya determinannya 2 dari 3 ya. Tapi nggak apa-apa ya, delivery date memang tergantung bisnis prosesnya ya. Anda ingin asumsikan itu delivery date itu dasarnya apakah dari salah satu primary key saja ataukah gabungan ya. Nanti kita diskusikan ke depan seperti ya. Atau Anda tuliskan asumsinya ya, Anda tuliskan boleh asumsinya, ini udah sudah harusnya udah sampai ya. line item sama amount kan nggak ada bisnis prosesnya, apa asumsi juga misal bebas itu, misal saja amount ini kan, atau kita diskusikan ya sekarang ya. Oke lah, bentar ya diskusikan. Udah sampai semua ya. Amount ini gimana? Pembahasannya gimana ini? Ini primary key-nya mana ini? Udah ada summit kan? Sudah. Udah dibahas apa? Sudah selesai. Belum kok masih Bahas Pak. Sebentar ya. Oke. Ya. Oke, dari tabel ini primary key-nya mana? Tabel ini ya, tabel single ini. Mana primary key-nya? Silakan. PO number dan line item Pak. Oke, ya. Jadi ini primary key-nya kan. Jadi kombinasi PO number dan line item adalah tidak mungkin berulang gitu ya. Tidak mungkin berulang. Ada pertanyaan dari ini? Jadi tidak di komposit 3 ya. Tadi komposit 3 dengan apa? Siapa tadi? Yang komposit 3 siapa? Nggak ada. Terus Anda cek kan bahwa tanggal itu ya berkaitan dengan primary key, vendor ID jelas karena PO number itu pasti ada vendor ID. Vendornya ini data semua berkaitan dengan primary key yang ada gitu kan, sehingga ini di underline gitu ya. Amount jelas, delivery date juga kaitan. Oke. Sekarang parsialnya, adakah parsial? Ayo silakan. Atribut tanggal parsial enggak? Kalau saya delivery date-nya Pak yang parsial. Delivery date. Tanggal enggak parsial? Tanggal itu saat mengisi tanggal yang Anda lihat apakah salah satu dari primary key ini atau harus keduanya saat mengisi tanggal. Apa tanggal 5286 ini saat Anda ngisi ini melihat nomor item ini enggak? Atau sebenarnya isi tanggal ini melihat ini? Karena dokumen PO tanggalnya ada berapa? Tanggal PO itu ada berapa tuh? Ya satu aja tuh. Halo, kok pada diem semua? Tanggal PO ya, kan ya berarti ini kan dia parsial terhadap itu, gitu ya. Karena tanggal ini isinya sangat ditentukan oleh nomor PO ini, gitu ya. Kalau Anda suruh ngisi, ya nomor kaitannya sama nomor tidak dengan angka 1, 2, 3 ini, kan gitu. Kalau vendor ID, gimana? Dari vendor Pak.
vendor ini, isi ini yang Anda lihat dari kedua ini atau salah satu saja dari primary key. Ini kan bebas ya, ini kan atribut bebas. Vendor ID juga parsial dari PO number, karena PO itu dikirimkan ke vendor. Jadi isi dari sini penentunya adalah PO number. Dan ini juga vendor. Begitu. Ada. Jadi ini partial dependency. Gimana? Kalau material ID, dia parsial nggak? Gimana? Oh, lagi. Ya. Pak, line ID itu definisinya apa ya, Pak? Apa? Gimana? Gimana? Aduh, putus apa gimana ini? Cek 1, 2, 3. Line ID, Pak. Definisi line item. Line item. Line item, mohon maaf. Line item itu kan hanya nomor urut saja kan. 3503 ada item nomor 1, 2, dan 3 kan gitu. Dalam satu PO ada 3 item yang dibeli, hanya nomor urut saja. Line item. Jumlah barang, Pak, itu dibeli Hah? satu. Gimana? Saya kira jumlahnya. Ini kan di video yang kemarin ada. Line item. Nah, sehingga ya ini yang transitif kan ini gitu ya. Kemudian mana lagi transitif? Material ID sama material description itu. Transitif gitu ya. Kalau amount, bagaimana amount? Karena nilai 1476 ini itu penentunya apa? Kalau dilihat dari primary key, Material name sama vendor name. material name sama vendor name. Apakah gini? Apakah amount ini diacu dari salah satu atribut ini? Dari atribut bebas? Apakah transitif amount ini? Karena ini kan dalam PO bahwa nomor urut 1 mesen tomat itu harganya sekian loh yang harus dibayar kan gitu ya. Tomato paste-nya itu yang Anda pesan harganya sekian loh, 4760 gitu kan. Karena pertanyaannya apakah 4760 itu harga tomat pasti segitu? Pasti segitu nggak? Bergantung vendornya ya Pak ya. Itu tergantung ini sekarang Anda mau bagaimana. Vendor sama materialnya, Pak. Kalau Anda ambil asumsi karena di sini harganya sama gitu ya. Oh ya Pak, ini sebenarnya harganya ini tergantung material ID-nya, maka ini bisa transitif begini. Nah, gitu ya. Transitif karena harga ini asal kodenya ini harganya pasti ini, oke, gitu ya. Itu asumsi Anda bagaimana? Tapi kalau tidak gitu ya, bahwa sebenarnya ini karena kebetulan ini sama aja. Oke, nah ini misalnya ini ada beda ya. Nah, ini contohnya nih ya. Ini sama-sama RM305 gitu ya. Tapi kan vendornya beda. Nah ya, vendornya beda ya. Nah, karena vendornya beda, harganya beda sehingga harga ini tidak jadi transitif gitu ya. Tidak jadi transitif karena harga ini tidak ditentukan serta-merta dari material ID saja, tetapi kombinasi dari vendor ID dan material ID gitu ya. Vendor ID dan material ID itu transitif double ya. Jadi wah ini menarik ini, transitif tapi begini. Nah, keren banget ya. Material ID dan vendor ID ini sama-sama ini transitif tetapi komposit gitu ya.
Wah, asik ini grafiknya. Saya juga baru mulai jadi begini. Atau ada yang lain? Tadi menentukan amount. Tidak ada komen atau bingung malah Anda. Itu gimana sih? On itu kan misalkan pesan dengan vendor yang sama juga kadang harganya beda-beda Pak. Harian itu kan fluktuatif juga Pak. Nah ini ya silakan gitu ya. Ini dalam diskusinya silakan, begitu tergantung bisnis prosesnya gitu ya. Nah ini saya mengacu ke sini, contoh di sini gitu ya. Contoh di sini kalau contoh di sini Anda tidak bisa begini gitu ya. Ini jadi transitif nggak bisa. Harga mengacu pada kode ID saja nggak bisa, karena ini contohnya di sini ada sama-sama kodenya, harganya beda kan gitu ya. Mengacu ke sini gitu ya. Yang di sini ternyata harga ini ditentukan tidak hanya dari material ID saja, tetapi dari vendornya gitu ya. Vendornya apa, jualan barang yang sama, harganya bisa beda gitu ya. Tapi kalau nanti di kasusnya masing-masing silakan gitu ya. Makanya bisnis proses itu penting gitu ya. Dalam Anda membuat database, bisnis proses beda, database yang dibutuhkan tabelnya bisa beda gitu. Ya tadi kan fluktuatif Pak, harian. Nah, kalau udah harian, nah nanti dalam menentukan harga itu patokannya apa? Tanggal berarti kan. Berarti ada orang yang bertugas mengupdate harga bahan pokok setiap hari kan gitu, untuk setiap material ID ya bisa saja seperti itu gitu ya. Sehingga saat Anda ingin pesan, maka dia akan mengambil harga material tersebut dari database yang selalu update tiap hari gitu. Gitu. Jelas ya? Ya Pak. Ya, nanti saya akan cek di kesini. Nah, yang penting adalah kembali ke kasusnya masing-masing ya. Tolong itu nanti dikerjakan 2 hari lagi. Saya akan koreksi yang di bagian itu, gitu ya. Nah, untuk kuis yang sudah ada sekarang, Anda sudah submit, gitu ya. Kalau Anda ingin tambahkan asumsi-asumsi yang tadi sudah ditarakan, belum sempat ditulis, masukkan ke dalam komen, gitu ya. Nanti asumsi Anda apa sih sebenarnya yang tadi, gitu ya. Supaya saya lebih jelas nanti koreksinya kenapa sih panahnya demikian. Oke, begitu ya. Sebentar, saya hidupin kamera dulu. Baik, wah panjang kita, hampir 2 jam. Baik, saya rasa cukup sekian ya untuk materi diskusi hari ini. Minggu depan materi sudah ada, saya upload di situ minggu ke-6 ya. Minggu terakhir kita mungkin diskusi dari awal sampai akhir dan membahas tentang studi kasus masing-masing saja, sehingga nanti di akhir atau di jadwal UTS-nya adalah Anda submit lengkap dari awal sampai akhir gitu ya, database yang Anda usulkan untuk kasus masing-masing. Jadi materi terakhir itu udah video yang terakhir yang sudah saya upload yang tentang entity relationship diagram gitu ya, untuk minggu depan. Begitu saja, cukup semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tetap sehat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Oke.